Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Qur'an, juga hadis Nabi Muhammad, atau kita nanti akan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan paradigma kritis agar kita berislam dengan dalil dan data. Dengan paradigma kritis itu, kita tidak hanya mengikuti penafsiran-penafsiran, pandangan-pandangan di masa lalu, tetapi bisa saja kita nanti akan mengkritisi pandangan-pandangan yang sudah ada di masa lalu. Walaupun sudah mapan di dalam masyarakat atau sudah dianggap benar oleh mayoritas umat Islam, kita nanti juga bisa memandang bahwa itu ternyata tidak tepat. Bisa saja begitu. Karena itu, agar bisa mengikuti kajian ini secara baik, secara optimal, siapkan Al-Qur'annya, sehingga apa yang kita hasilkan betul-betul berdasarkan dalil yang kita pahami dengan benar. Kita tidak akan memberikan ruang kepada fanatisme, kepada yang disebut oleh teori post-truth sebagai menganggap kebenaran hanya karena emosi. Tetapi kebenaran ini harus benar-benar kita dasarkan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat 5, Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa saya menyebut ini sebagai ayat 5? Karena sejak awal saya sudah mengatakan bahwa saya mengawali Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ayat Ihdinas siratal mustaqim ini adalah ayat kelima, bukan ayat keenam. Nah, kalau kita artikan satu persatu, ihdi, mohon engkau tunjukkan. Ya Allah, mohon engkau tunjukkan na kepada kami, na ing kami, menunjukkan ing as-sirata. Ini namanya maf'ul kedua. As-sirata, jalan, sirat itu artinya adalah jalan, al-mustaqima yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian memang ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu sirat siapa? Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang an'amta, engkau telah memberikan nikmat 'alaihim kepada mereka. Sampai di sini dulu. Kalau dalam perspektif yang menganggap bahwa Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat pertama dan Al-Fatihah adalah 7 ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah 1 ayat. Berarti ini adalah ayat ke-6. Maka kita harus memberhentikan di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini nampak sekali bahwa ayat Al-Quran ini di dalam surat Al-Fatihah memang terbagi menjadi 2. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah hadis qudsi ya, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Nah, bagian pertama adalah pujian kepada Allah. Mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pujian dulu. Kemudian setelah memuji Allah, kita memohon kepada Allah. Dan permintaan yang paling tinggi adalah ini, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jalan yang benar tadi itu adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks ini saya berbeda dengan Gus Baha, dengan Kiai Bahauddin Nur Salim. Ini sama-sama orang Rembang ini, tetangga kecamatan. Nah, tapi berbeda itu biasa.
Jadi berbeda itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, biasa saja. Ya. Perbedaan-perbedaan tafsir itu terjadi di banyak kitab. Dan itu biasa saja. Itu anggap sebagai kekayaan khasanah kita. Nah, cuma nanti boleh juga kita nanti menilai mana yang lebih kuat, mana yang lebih logik. Silahkan menilai. Saya hanya menyampaikan. Kalau Gus Baha mengatakan bahwa di sini disebut dengan sirotol ladzina an'amta alaihim, bukan sirotoka. Pirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim bukan sirotoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna wa ta'ala la yaqul wa la yasrab wa la yangkih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina bukan sirotoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim sirotoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luwet orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Nah ini penafsiran yang tidak sama dengan saya dan ya bisa saya katakan saya mengkritik penafsiran ini karena tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Gus Baha mengajukan argumentasi bahwa ini tidak sirotoka, bukan jalan Allah begitu, bukan jalanmu, jalan Allah maksudnya. Kenapa? Karena Allah itu, kata Gus Baha, tidak tidur, tidak makan, tidak menikah, maka tidak bisa ditiru. Maka yang ada di sini adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang saya kritik adalah argumen tadi itu. Karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak menikah, maka tidak bisa ditiru. Dan karena tidak bisa ditiru itulah maka tidak ada sirotoka. Nah, mari kita kaji satu persatu. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada ayat yang berbunyi sirotoka. Kemudian juga ada ayat yang berbunyi siroti. Nah, silahkan dibuka. Sekarang yang sirotoka dulu. Sirotoka ada di surat Al-A'raf ayat 16. Qala fabima agwaitani la'aq'udanna lahum sirotokal mustaqim. Nah, ini disebut oleh Al-Quran. Memang yang mengatakan di sini adalah iblis di sini. Qala, iblis berkata, fabima agwaitani la'aq'udanna lahum sirotokal mustaqim. Karena engkau telah membuat aku tersesat, maka aku akan menggoda manusia itu dari jalanmu yang lurus. Berarti di sini disebut sirotol mustaqim itu adalah sirotoka. Yang menyebut di sini adalah iblis. Kemudian ada yang lain juga yang menunjukkan bahwa itu adalah jalan Allah. Sirotol mustaqim itu adalah jalan Allah. Mana itu? Surat Al-An'am ayat 126. Silahkan dibuka. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Di sini disebutkan artinya adalah wa hadza utawi ini iku siratu rabbika, jalan Tuhanmu. Karena ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, mustaqima. Yang lurus ini, jalannya ini jalan yang lurus seperti yang tadi yang ada di surat Al-Fatihah ayat 5. Qad fassalnal ayat, qad fassalna sungguh telah memerinci sapa kami. Sungguh kami telah merinci. Qad fassalna sungguh kami telah memerinci al-ayati ayat-ayat liqaumin bagi kaum yadzakkaruna yang mau mengambil pelajaran. Kemudian tidak hanya itu, di dalam surat Al-An'am ayat 153 juga ada ayat yang menegaskan bahwa siratal mustaqim itu ya memang jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa anna hadza dan sesungguhnya ini maksudnya ya jalan. Khobar inna iku sirati jalanku mustaqiman yang lurus. Fattabi'u maka kalian ikutilah hu ing
sirati itu. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa jalan yang lurus yang di Al-Fatihah itu disebut sebagai jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, ya adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas sekali ada di dalam surat Asy-Syura ayat 52, hampir akhir tuh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Nah, ini di ujungnya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, khobar inna iku latahdi, sungguh engkau menunjukkan ila siratin, kepada jalan yang bagaimana? Mustaqimin, yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Jalan siapa? Di sini disebutkan di ayat terakhir, sirotillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Yang disebut dengan siroti mustaqim adalah sirotillah. Sirotillah, jalan Allah, alladzi, yang lahu iku bagi Allah ma utawi segala sesuatu yang fis samawati di langit-langit, wama, dan segala sesuatu yang fil ardi di dalam bumi. Ini menunjukkan bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan Allah. Dan juga jalan yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Berarti ya jalan Nabi Muhammad, berarti jalan Allah, jalan Nabi Muhammad, yang kemudian juga disebut sebagai jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, itu ya satu. Kenapa? Karena Allah memberikan petunjuknya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah juga menunjukkan, memberikan petunjuk, menawarkan petunjuk kepada seluruh umat manusia juga. Orang-orang yang menerima petunjuk itulah yang berada di jalan yang benar. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu berada di atas jalan yang benar. Misalnya ada di surat Az-Zukhruf ayat 43, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Fastamsik, maka berpegang teguhlah kamu Muhammad, billadzi, dengan sesuatu yang uhiya, diwahyukan opo alladzi ilaika kepadamu, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, khobar inna iku ala siratin, atas jalan mustaqimin, yang lurus. Kemudian banyak ini ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berada di atas jalan yang lurus tadi itu. Dan Allah menunjukkan Nabi Muhammad kepada jalan yang lurus. Misalnya ada di surat Al-Fatih ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Kita artikan yang paling ujung saja biar cepat. Wa yahdiya, dan Allah menunjukkan ka ing kamu Muhammad, menunjukkan ing siraton, jalan mustaqiman, yang lurus. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah jalan Allah. Jalan Allah juga jalan Rasulullah, jalan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Nabi Muhammad memberikan panduan itu kepada banyak orang. Ada yang mengikuti, ada yang menolak. Lalu kalau kita mau mengetahui siapa sesungguhnya orang-orang yang di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 disebut sebagai alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Silahkan dibuka surat An-Nisa ayat 69. Langsung dibuka agar betul-betul yang kita bahas ini memiliki dasar yang kuat dari dalam Al-Quran. Allah mengatakan di sini ini, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina
wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi yang disebut dengan orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an sendiri, ada di surat An-Nisa ayat 69. Penjelasannya begini. Ini saya artikan dari awal. Waman utawi siapa saja yang yuti menaati sapa dia menaati ing Allah war rasula dan rasul khobar mubtada iku faulaika ma'al ladzina an'amallah dan seterusnya. Faulaika maka utawi mereka iku khobar mubtada ma'al ladzina bersama dengan orang-orang yang an'ama telah memberikan nikmat. Siapa yang telah memberikan nikmat? Allah alaihim atas mereka. Siapa mereka yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Nah, di sini dijelaskan, langsung dijelaskan minan nabiyina, yaitu para nabi, wasiddiqina dan orang-orang yang mendapatkan gelar siddiq. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah orang yang membenarkan. Orang yang kalau ada informasi dari Allah, dari Rasulnya, langsung membenarkan. Seperti Abu Bakar itu, ada informasi Isra Mi'raj, langsung, ya benar. Nah itu namanya membenarkan. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan siddiq. Wasyuhada'i dan orang-orang yang bergelar syahid. Mati syahid mereka itu. Wassolihina dan orang-orang soleh. Nah ini adalah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan nikmat darinya. Kemudian lagi ada di surat Maryam ayat 58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahima wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Nah, ini siapa ini? Ini adalah Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris ini juga disebut sebagai siddiqon nabiyya. Jadi satu orang mendapatkan gelar sebagai siddiq dan juga sekaligus nabi. Kalau nabi ya siddiq ya. Tetapi dalam konteks ini wal kurfil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya. Jadi yang disebut siddiq tidak hanya Abu Bakar, tapi para nabi juga disebut sebagai siddiq. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Jadi sebelumnya sudah disebut tuh ada nabi-nabi yang jumlahnya banyak. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka ini adalah orang-orang yang masuk dalam golongan nabi, kemudian orang-orang yang soleh. Tidak nabi, tapi adalah orang-orang yang soleh. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menjalani jalan Allah, maka kita berdoa agar Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus tadi itu. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang tadi telah disebutkan, yang jalan itu sesungguhnya adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.